dengan ONK maupun dengan bapak-bapak, ibu-ibu, maupun dalam ibadah di gereja maupun di rumah. Dalam perkenalan itu saya memperkenalkan diri sesuai nama dan lain sebagainya, dan ketika ditanya anak keberapa, saya menjawab anak ketiga dari 2 bersaudara. Nah, bisa. Anak kedua paling kata enggak, saya anak ketiga dari 2 bersaudara. Tapi ada 3-nya yang masih hidup. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang saya katakan itu hendak mengingatkan saya pada saudara saya yang telah meninggal. Meskipun kami 2 bersaudara, tetapi saya tidak berusaha menghilangkan eksistensi atau keberadaan saudara saya yang pernah ada. Di situ saya menghayati bahwa ya, kita mempunyai cara untuk mengenang mereka, mempunyai cara untuk menghadirkan dia yang sudah meninggal dalam hidup kita. Dan dalam Injil hari ini saya tertarik untuk merenungkan satu kalimat yang bagi saya menarik, yaitu di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Dalam suatu permenungan ada 3 makna yang tersirat di dalam doa Yesus ini. Yang pertama itu makna eklesia atau persekutuan umat beriman. Hal ini tampak ketika Yesus menggunakan kata mereka. Dan kata mereka itu adalah kita sebagai pengikut Kristus. Bukan hanya 12 rasul, tetapi juga kita yang menjadi pengikut dia. Eklesia atau persekutuan umat beriman ini hendak melihat bahwa kita bukan hanya hidup di dunia saja saat ini, tetapi menunjuk pada mereka yang telah meninggal. Jadi ketika Yesus menggunakan kata mereka itu tidak hanya untuk kita saja, tetapi juga untuk mereka yang sudah meninggal. Itu yang biasa kita kenal sebagai gereja, sebagai pesiaraan, yaitu kita yang masih hidup. Dan gereja yang kekal adalah mereka yang sudah meninggal dan hidup dalam keabadian. Lalu kemudian makna yang kedua itu adalah dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Dalam refleksi saya, dimanapun aku berada, artinya dimanapun Yesus berada. Dalam pikiran saya, di mana Yesus berada? Saya melihat merujuk dalam Injil Lukas bahwa di sana Yesus terangkat ke surga. Artinya ketika dalam Yohanes mempertanyakan di mana aku berada, di situ mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Hendak melihat bahwa Yesus itu berada di surga, dan ketika dia berada di surga, dia memperkenankan atau mengharapkan bahwa kita pun juga nanti juga bersama-sama dengan dia di surga. Nah, maka dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ketika kita hendak mengikuti dia, hidup dalam keabadian di surga, berarti kita yang masih ada di dunia ini memiliki satu tuntutan, yaitu apa? Kesetiaan dalam iman. Dan untuk kesetiaan ini kan sulit. Setia itu tidak hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam tindakan. Mas Pindo atau Mbak Rika dulu mungkin ketika mengutarakan cinta ya nggak hanya batas kata-kata, I love you atau bagaimana lah itulah namanya. Tetapi ada suatu tindakan di mana itu menunjukkan cinta. Dan disitulah Yesus mengharapkan agar ketika kita yang masih hidup di dunia ini memiliki harapan bersama dengan dia di surga, berarti kita dituntut untuk menunjukkan kesetiaan itu dalam perkataan dan tindakan kita sehari-hari. Lalu kemudian makna yang ketiga adalah kemuliaan dan kekal. Dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Dia mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu dalam kemuliaan dan kekekalan.
Mulia berarti murni, berkuasa tanpa celah, dan kekal itu tidak menunjukkan awal dan akhir. Artinya ketika Yesus mengatakan di mana berada, artinya dia sendiri sudah berada dalam kemuliaan dan kekekalan bersama Allah Bapa. Dan ketika dia mengutarakan lagi, mereka juga harus bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Kita yang hidup di dunia ini pasti tidak lepas dari dosa dan cacat celah. Tetapi bersama-sama dengan Yesus, kita diajak untuk selalu hidup bersama dengan Dia. Dan ketika kita selalu mengandalkan Dia, berarti kita mempunyai harapan dan peluang yang sangat besar bahwa Dia sendiri akan menjadikan kita sebagai orang yang suci, orang yang murni, dan hidup dalam kekekalan. Ketika saya merefleksikan ini, saya berpikir keras dari pagi sampai sore. Dalam artian memaknai arti sebuah kehidupan. Jika saya bertanya, untuk apa kita hidup? Maupun nggak langsung kekal ya kan, seperti itu. Artinya apa? Bahwa kita sendiri sebenarnya ketika kita hidup di dunia ini memiliki suatu tujuan di mana kita digunakan oleh Allah di dunia untuk menjadi tangan kasih-Nya. Jika merujuk dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, dosalah yang menyebabkan kita di sini. Tetapi Yesus tidak butuh dirinya untuk mengangkat kita kembali kepadanya, menjadikan kita gambar dan rupa citra Allah. Maka dalam hal ini saya melihat bahwa Allah, kasih Allah itu tidak terbatas. Dia selalu berusaha agar kita senantiasa menyatu dengan Dia, supaya kelak kita bisa bersama-sama dengan Dia, menjadikan diri segambar dan secitra dengan Allah. Maka jika kita melihat bahwa kita berkumpul di sini ada sebagai eklesia, sebagai persekutuan umat beriman, kita harus menyadari juga bahwa mereka yang sudah meninggal adalah bagian dari kita dan memiliki dua arti, bahwa pertama kita akan mereka, karena kita tidak ada yang tahu bahwa mereka masih ada dalam api penyucian atau tidak. Itu harapan pertama. Kemudian harapan yang kedua, kita memiliki harapan bahwa selama hidupnya dia setia hidup bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya juga bahwa dalam kesetiaan itu dia juga bersama-sama dengan Tuhan. Dan demikian juga kita juga diingatkan bahwa ketika kita masih hidup di dunia ini, kita juga akan ke sana. Kita akan ke sana melalui satu pintu, yaitu dengan kematian. Dan dalam kematian itu kebahagiaan sejati akan ditemukan. Saya pernah ikut misa di Kota Gereja ketika Romo menyanyikan Kebahagiaan Semarang. Serta yang paling berharga adalah dan terusnya. Dalam refleksi saya bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Ketika saudara atau keluarga kita sudah meninggal, nyanyian itu pasti menyentuh kita, mengingatkan kita kepada mereka yang sudah meninggal. Nah, dalam situasi demikian, bahwa kita disadarkan bahwa ketika kita ditinggalkan orang yang sudah meninggal itu pasti merasakan kehilangan. Ketika kita merasakan kehilangan, apakah kebahagiaan yang kita temukan? Pasti sedih. Padahal tujuan hidup kita adalah mencapai kebahagiaan. Tetapi kita diingatkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita sudah sampai kepada Kristus sebagai tujuan kebahagiaan abadi. Karena di sana kita dapat berkumpul dengan mereka yang sudah meninggal dalam kebahagiaan dan sukacita bersama Kristus. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, melalui peristiwa ini kita diajak oleh Yesus sendiri dalam doanya supaya kita senantiasa untuk mengandalkan Dia.
karena dia sendiri mengharapkan agar kita selalu bersama-sama dengan dia dalam keabadian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Lihatlah rumah Allah penuh kemuliaan, dibangun dari satu Allah penontonnya. Bagimu Allah dan sembah, izinkan putramu tenang